Joy, cilin dikit ya. Cilin dikit. Cilin dikit. Cilin dikit ya. Thank you. Ya, puji Tuhan, shalom, selamat sore. Pada saat hari ini kita yang menjalani puasa, mari sebelum kita menutup puasa, kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Tubuh rohani kita akan menerima berkat sorga lewat makanan rohani firman Tuhan. Dan dengan menaikkan segala pergumulan doa, saya yakin dan percaya di dalam Baston kita pada saat hari ini segala sesuatu yang kita perlukan pasti Tuhan akan menyediakan. Amin. Kita akan buka dalam doa, namun sebelum berdoa kita angkat pujian doa yang mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan?
segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada, kami bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya semua ini terjadi oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa balas dengan apa yang ada, tapi inilah kehidupan kami. Kami tetap persembahkan kepadamu untuk kami memakai, memuji, memuliakan Engkau. Dan pada sore hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada, Engkau yang kenal tiap-tiap kerinduan hati kami. Engkau yang menjadi penolong dalam kehidupan kami, dan Engkau yang menjadi raja dalam kehidupan kami, yang dapat menuntun kehidupan kami pada jalan yang benar, agar kami semakin hari makin mengerti rencana Allah dan tetap setia di dalam Engkau. Kami berdoa buat acara Beston kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan semangat sukacita bagi kami, tambahkan kesetiaan, kesukaan untuk datang beribadah kepada Engkau, teristimewa untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang masih ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, untuk menyaksikan acara ibadah Beston pada sore hari ini. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Jamah setiap mereka, kalau ada yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan. Berikan semangat sukacita bagi mereka untuk sungguh-sungguh untuk duduk diam dan mau mendengarkan firman-Mu sebentar lewat online Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan khusus turun kepada hamba-Mu, sehingga firman Allah yang dia boleh sampaikan bukan jadi menurut akal pikirannya sendiri, melainkan datangnya daripada Engkau sendiri Tuhan. Sehingga firman Allah ini boleh memberikan kekuatan, semangat, sukacita bagi kami semua yang mendengar, dan kami semua boleh tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam kami mendengar firman-Mu, iblis tidak senang dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Dia mau mencuri berkat firman yang kami terima pada sore hari ini. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ai setan, kau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dikerah dari jenis air. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ambil alih dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami akan buka acara Beston kami pada sore hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. This meeting is being recorded. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai 2. 1 Timotius 5 ayat 1 dan kedua. Judul perikop mengenai saudara-saudara seiman. Tetapi saya membaca di dalam salinan lama. Nanti salah seorang membacakannya dalam salinan baru. 1 Timotius 5 ayat yang ke-1 dan 2. Maka seorang tua-tua jangan engkau tengking, melainkan nasihatkan dia seperti kepada seorang bapa, dan akan orang muda-muda seperti kepada saudara, dan akan perempuan-perempuan tua seperti kepada ibu, dan akan yang muda itu seperti kepada saudara perempuan dengan sehabis-habis suci. Puji Tuhan. Minta tolong bacakan dalam salinan baru. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam khotbah saya pada saat hari ini saya beri tema yang
ya, yang judulnya adalah nasihat suci. Ya. Nasihat suci ini tentu nasihat yang bersumber dari firman Tuhan. Ya. Bukan sebatas nasihat yang berasal dari hikmat manusia. Tetapi nasihat yang bersumber dari firman Allah, yang dimana itu pun berlaku di dalam kehidupan nyata hari demi hari. Jadi ada suatu pengalaman juga yang dimasukkan dalam nasihat ini. Dan tentu firman Tuhan di atas segala-galanya. Kita tahu saudara, firman Allah itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan firman Tuhan itu tidak pernah memandang bulu ya. Firman Tuhan itu suci, ya, kudus, dan murni. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya selalu melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu semuanya itu memiliki maksud-maksud yang baik, maksud-maksud yang indah. Tidak ada firman Tuhan itu yang ditujukan kepada orang-orang pilihan Tuhan itu bermaksud untuk menjatuhkan, ya, membinasakan, menyesatkan orang, ya, atau membiarkan jiwa seseorang itu semakin jauh daripada kasih karunia Tuhan, atau membuat hati orang sakit. Ya, sebenarnya proses seseorang menerima firman Tuhan terkadang ada sakitnya, ya, ada sakitnya, ya. Ada yang kecewa, ada yang putus asa. Tetapi kembali lagi kepada pribadi seseorang yang menerima kebenaran firman Tuhan, ya. Sesungguhnya banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan bahwa maksud-maksud firman Tuhan baik lembut maupun keras itu semuanya memiliki fungsi untuk mengajar kehidupan kita. Coba kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memiliki manfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mengungkapkan kesalahan, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, tetapi untuk memperbaiki kelakuan juga. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terlebih-lebih mendidik orang di dalam kebenaran. Sehingga lewat firman Tuhan ini banyak sekali nasihat-nasihat yang suci dan murni. Dan setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan melalui pengkhotbah hamba-hamba Tuhan, makanya kami selalu mengingatkan dan mengajarkan, ya. Setajam-tajamnya firman Tuhan itu jangan lihat pribadi yang berbicara, tetapi lihatlah, dengarlah dan perhatikanlah apa yang disampaikannya. Karena saudara, kalau kita semakin mendalam akan firman Tuhan, kita pun senantiasa diingatkan juga. Di dalam penyampaian pun kita harus bisa menimbang-nimbang, ya. Karena ada di zaman sekarang ini penyampaian-penyampaian firman Tuhan yang terkesan enak didengar, tetapi justru membawa jiwa seseorang itu semakin jauh dari hukum-hukum Allah. Hidup mereka itu semakin dienakan dengan berkat-berkat mujizat-mujizat Tuhan, namun mereka hidupnya menolak salib. Nah, ini kan kalau hal seperti ini bukanlah sesuatu yang seimbang lagi. Ya. Kita justru menerima kekayaan, kemuliaan, keberkatan, mujizat yang daripada Tuhan. Prosesnya itu harus lewat salib. Kalau kita perhatikan dan merenungkan baik-baik bagaimana kesembuhan yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Orang-orang yang menghampiri Tuhan itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah lama menderita dan menanti. Ada seorang tabib, terlebih pemahaman daripada umat Yahudi, ya bahkan mungkin orang-orang Samaria. Bagaimana mereka itu sudah tahu betul di dalam hukum Taurat sudah ada nubuatan-nubuatan Nabi bahwa di kemudian hari akan datang, ya,
utusan Allah yang akan membebaskan umat Israel, ya, yang akan melepaskan umat Israel dari jeratan-jeratan, ya, bahkan yang dapat mengampuni dosa. Ya. Dialah sang penasihat ajaib, imamat yang rajani, ya, sang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, ya, Allah yang mulia, yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib. Jadi dengan hukum yang mereka sudah dengar, itu menjadi penantian mereka dari turunan datang kepada keturunan, zaman datang kepada zaman, sampai nubuatan itu terjadi. Yesus lahir ke dunia ini. Saat-saat yang tidak diduga-duga, mereka melihat ada seorang, ada sesosok yang dikenal dia adalah Sang Mesias. Disitulah mereka sebenarnya menanti. Mereka sudah menderita, ada yang sakit, menderita karena lumpuh, pendarahan, ya, ada yang kerasukan, ya, dan berbagai-bagai macam penyakit. Mereka itu ada suatu penderitaan, tapi ada harapan. Sebab mereka berharap kepada tabib tidak bisa menyembuhkan. Berharap kepada ahli-ahli Taurat cuma jago ngomong doang mereka. Cuma bisa membebani untuk bayar perpuluhan, jangan melupakan korban persembahan, bawa ke bait Allah. Itu kan yang mereka tekankan secara agama. Memang betul, itu semua tertulis. Tapi pada kenyataannya, Yesus pun pernah kita dengar, ya, bahwa Yesus mengatakan, mengecam ahli-ahli Taurat ini, engkau cuma bisa, ya, memakai statusmu sebagai para ahli Taurat, ya, sebagai pengajar, tapi engkau yang mengajarkan, engkau sendiri pun tidak mau melakukannya. Ini yang berbahaya, ya. Jadi mereka hanya mengambil kehormatan sebagai hamba-hamba Allah, namun perkara hukum yang sebenarnya mereka tidak lakukan. Bahkan yang mereka cari itu adalah materi-materi. Bahkan tidak sedikit mereka menipu banyak umat Tuhan, sehingga mereka pun tidak memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Tidak memiliki kuasa. Sampai hadirlah Tuhan Yesus. Firman yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus pun tahu betul dunia membutuhkan kehadirannya. Dan memang sudah dinubuatkan. Dan dengan kehadiran Tuhan, akhirnya Tuhan bisa menyembuhkan. Namun sebelum menyembuhkan, Tuhan selalu berfirman, saudara. Sehingga dari sini kita mengerti yang terutama adalah firman Tuhan. Sedangkan kita mau beribadah, kita selalu diingatkan. Ketika engkau mau melangkah ke ibadah, mendengar itu jauh lebih baik. Sebelum engkau menuntut, meminta berkat, meminta mujizat, dengar-dengaran dulu akan firman Tuhan. Supaya ketika engkau meminta berkat kepada Tuhan, berkat itu tidak engkau pakai menurut hawa nafsu. Tidak engkau pakai menurut keinginan, memuaskan, ya, hawa nafsu kita, saudara. Tetapi bagaimana dengan firman yang menjadi bekal, sehingga kita dengan bijaksana dapat mengelola, dapat memanfaatkan, ya, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Intinya apa yang Tuhan berikan lewat mujizat dan berkat-berkatnya itu harus kita saksikan, ya. Harus kita saksikan untuk menguatkan iman, untuk menguatkan hati orang-orang yang putus asa, orang-orang yang berbeban berat, mereka yang hilang harapan, mereka yang tidak ada harapan, mereka yang berputus asa, mereka yang kecewa. Itu sampaikan. Kalau kita mau lebih dewasa, ya, saudara pun harus siap menerima firman Tuhan, ya, yang terkadang begitu tajam. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan, ya, bahwa di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21 mengatakan, buanglah segala kekotoran dalam hatimu, supaya firman yang masuk itu baik dia lembut, baik dia tajam, baik itu sifatnya keras, saudara, itu akan seperti vitamin bagi tubuh, seperti obat, ya. Obat itu pahit di mulut, ya, tetapi menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Kalau ada firman Tuhan yang nampaknya tajam, saya percaya terkadang kami pun hamba-hamba Tuhan kalau mendengar firman Tuhan,
ada singgungan-singgung, oh seperti rasanya apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, oh betul juga ini. Perkara-perkara dosa yang menyinggung dosa, ya, entah dalam ruang lingkup pelayanan, terkadang kami juga sakit. Kalau kita berpikir, wah ini hamba Tuhan sepertinya sengaja ini menyinggung. Nah, kalau kita melihat secara pribadi, ya kita sebenarnya sudah kalah. Tapi kalau kita kembali lagi menguasai diri kita, oh ini adalah firman Tuhan, kita terima, oh itu akan tertabur dengan baik, ya, akan tertanam, ya, tanpa ada kebencian, tanpa ada kedengkian, tanpa ada sakit hati. Walaupun sakit, ya itu firman Tuhan kan tadi dikatakan, dia memang menyatakan, mengungkapkan, ya, mengungkapkan kesalahan, tapi untuk mengajar, ya. Firman Tuhan yang akan melakukan perkara, yang mungkin firman Tuhan akan membuat kita, hati kita berdarah-darah, namun firman Tuhan itu akan membalutnya juga. Jadi tinggal bagaimana penerimaan kita. Tapi yang terutama, nasihat-nasihat firman Tuhan adalah nasihat yang suci, ya, pure, murni, tidak ada unsur-unsur menjatuhkan kehidupan kita. Kalaupun ada singgungan kita mendengar firman Tuhan, yaitu berarti masih ada kekotoran, ada kedagingan. Coba baca dulu itu Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2. Salinan lama ada. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Yakobus 1 ayat yang ke-21, terjemahan lama. Ya. Sebab itu sambil membuangkan segala najis dan kejahatan, Sambil membuangkan segala najis, kejahatan, ya, yang melimpah-limpah dalam diri kita, terimalah dengan lemah lembut pengajaran yang sudah tertanam di dalam kamu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah pengajaran itu, terimalah firman Tuhan itu, yang tertanam, ya, yang selalu diingatkan lewat hamba-hambanya kepada kita semua. Terimalah semuanya, tapi harus dengan mengoreksi diri kita, ya, membersihkan diri kita. Kalau tidak, ya sulit itu akan terasa sakit, ya, terasa sakit. Tapi kita sebagai pengantin, kita tahu betul, ya, kita sudah belajar kedudukan wanita, yang di dalamnya itu kita mengajarkan bahwa sebagai permaisurinya Tuhan, sebagai perempuan, kita itu harus tunduk, kepada perintah-perintah suami. Suami kita itu Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan teguran-teguran itu, perintah-perintahnya yang terkadang sakit, ya, didengar, tapi sebenarnya itu bertujuan baik. Kalau kita taat tunduk, wah itu luar biasa. Bahkan kalau kita belajar, ya, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-6, di situ luar biasa ada suatu kerendahan hati sebagai seorang perempuan, yaitu Sarah. Sarah melihat, menganggap suaminya Abraham itu bukan suami, tapi sebagai Tuhan. Jadi dia itu hambanya. Coba kita baca itu. Seperti Sarah telah menurut perintah Ibrahim dengan memanggil dia Tuhan. Adapun kamu ini sudah menjadi anak-anaknya, jikalau kamu berbuat baik dengan tiada takut di dalam kewajibanmu. Ya, jadi terkadang, ya, hormat, ya, wibawa suami di mata istri itu, ya, saya rasa ada gengsinya situ. Masa suami saya. Kalau kita menganggap Tuhan, terkadang istri tidak akan mempermainkan suami. Biasanya seperti itu. Dia akan selalu respect kepada suami. Pasti. Karena dia menganggap seperti Tuhan. Dia hanyalah budak hamba yang selalu melayani sang Tuhan itu. Jadi selalu nurut apa yang dikatakan suami, begini-begini, ya, dia percaya. Dan terlepas dari pemahaman mengenai Tuhan, ya, ada suatu pemahaman di hati kita, dia adalah suami yang terkasih. Perintah-perintahnya itu tidak mungkin mencelakakan dirinya. Begitu juga kita sebagai permaisuri Tuhan. Nasihat-nasihat sucinya, ya, teguran-teguran kudusnya itu bukan untuk menyakiti, membuat kita itu tidak berdaya, sehingga kita menjadi putus asa, sehingga kita merasa terbuang, sehingga kita menjadi kecewa, sakit hati, lalu dibiarkan begitu saja. Tidak, saudara.
Justru itu merupakan perintah Tuhan supaya kita semakin dididik dalam kebenaran. Ya. Karena itu seperti tugas perempuan. Ya. Kita sudah belajar bersama-sama dalam khotbah berseri, di mana perempuan itu memancarkan kemuliaan laki-laki. Laki-laki memancarkan kemuliaan daripada Kristus. Nah, itu seperti Tuhan Yesus adalah laki-laki, mempelai laki, memancarkan kemuliaan Allah Bapa. Nah, sedangkan kita ini mempelai Kristus, mempelai perempuan, memancarkan kemuliaan Kristus. Kita harus jadi suratan yang terbuka. Bagaimana kita bisa memancarkan kemuliaan Kristus? Kita mengikuti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu adalah menjaga wibawa sang suami. Karena sang suami tahu, ya, sang suami dikenal, oh begini, agung, mulia, suci, dan kudus. Sehingga dia harus mengajarkan istrinya. Ya, supaya istrinya tahu bagaimana menjaga kemuliaan suami. Nah, itu gambaran gereja Tuhan, supaya bagaimana dia bisa, ya, memancarkan kemuliaan Kristus. Ya, dia lakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam perintah-perintah Tuhan itu, disitulah ada nasihat-nasihat suci. Salah satunya, kita sudah buka tadi dalam ayat pokok, ya, dikatakan pertama-tama akan ada teguran kepada orang-orang tua. Kalau di dalam Salinan Lama mengatakan jangan engkau, ya, apa sih itu? Jangan engkau tengking, ya. Ya, mungkin kita lebih memahami itu dalam Salinan Baru. Jangan engkau keras terhadap orang tua. Ini perkataan Paulus kepada Timotius. Timotius, hamba Tuhan yang masih muda tetapi dipercayakan untuk menggembalakan jemaat. Ya, tentu kriteria, ya, secara selektif Paulus sudah melihat itu. Ya, Timotius ini ya, memang sudah layak. Tidak mungkin seorang Rasul Paulus itu salah di dalam memilih. Ya. Ya, walaupun memang terkadang kalau kita berpikir secara logika, Tuhan Yesus saja masih ada pengkhianat, ya, di antara 12 rasul. Ya, sebenarnya itu sempurna yang dipilih Tuhan. Cuma yang kehendak bebas ini yang seringkali manusia itu terikat, ya, membiarkan dirinya membuka celah terhadap godaan-godaan iblis. Sehingga ya Yudas akhirnya menjadi salah seorang rasul pengkhianat. Nah, tetapi dalam hal ini Timotius adalah anak didik Rasul Paulus yang luar biasa. Makanya dia kasih nasihat supaya dia perhatikan. Ya. Tegurlah orang tua. Tapi ingat, jangan terlalu keras. Ya. Jangan terlalu keras juga. Dalam pengertian ini suatu anggapan. Anggapan bagaimana Timotius mengajarkan supaya anak-anak kepada orang tua, ya, kalau ingin memberi nasihat, ingin menegur, ya jangan terlalu keras, seolah-olah engkau lupa engkau adalah anak dan dia adalah orang tua. Ya. Jangan terlalu tajam kepada orang tua. Ya, mungkin ada hal-hal tertentu, ada timingnya. Tapi ingatlah, jangan mungkin saudara ingin tegas, tapi sudah dengan kebencian, sudah dengan akar pahit dengan orang tua saudara. Tidak boleh seperti itu. Ini yang disampaikan Timotius. Ya. Saya percaya ini merupakan ilham Tuhan. Timotius mengajarkan, jangan terlalu keras kepada Bapa kita. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita perhatikan, ya, bahwa di dalam Titus, ya, sebentar, ya. Efesus maksud saya. Efesus 4 coba kita baca. Efesus 4. Efesus 6 maksud saya ayat 4. Sorry. Ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Ya. Orang tua bapak, ya jangan juga engkau membangkitkan amarah anak-anakmu. Melainkan didiklah mereka dengan penuh kasih sayang. Ya ada ketegasan, ya tidak.
pukul sedikit tapi bukan pukul sampai menginginkan kematian, ya jangan seperti itu. Tapi ya lakukanlah, ajarlah mereka dengan sebijak-bijaknya. Ya, tindakan-tindakan ketegasan, kedisiplinan itu tidak mengapa. Yang penting jangan engkau sampai dengki dengan anakmu, engkau menginginkan kematiannya, itu sudah terlampau. Nah, ini kepada kaum bapak. Lalu yang kedua tadi, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah, ini orang-orang muda ini juga penting menerima nasihat suci ini, bahwa orang-orang muda kalau dalam Salin Lama itu menunjuk kepada seorang lelaki, ya, dan akan orang muda seperti kepada saudara, ya, kepada saudara, ya, menunjuk kepada orang-orang muda yang lelaki, ya, supaya mereka ini memiliki hidup yang kudus, kehidupan yang suci, kehidupan yang taat akan orang tua. Jangan menjadi suatu angkatan yang mengutuki ayahnya. Ada itu ayat di dalam Amsal, ya. Coba kita buka Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Amsal 30 ayat 11. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ya, ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati, saudara, memberkati ibunya. Ini juga menjadi peringatan bagi anak-anak muda laki-laki, ya. Kita tidak boleh ada niat seperti itu. Terimalah nasihat suci ini. Ingatlah, ya, sekurang-kurangnya orang tua, ya, walaupun mungkin menyusahkan engkau, ya, mungkin menjengkelkan engkau, ingatlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan. Beda sudut pandang orang-orang dunia dengan orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan. Makanya di dalam kemarin kedudukan wanita ketika ada hubungan suami istri, ya, ketika suami mungkin sudah baik kepada istri, tapi istrinya berzina lah atau melakukan hal-hal di luar sana yang, tetapi bagaimana suami menjaga kasihnya, ya, tetap setia. Bagaimana dia sudah begini, ini udah nggak benar, udah nggak bisa diterima lagi. Ya. Tapi secara manusia memang terkadang, waduh, ini nggak boleh seperti ini. Tetapi kita yang sudah mengenal firman Tuhan, kita memakai ukuran firman Tuhan. Kalau memang kita harus bersabar, ya bersabar. Justru kesabaran itu yang membuat tangan Tuhan itu akan bekerja. Walaupun memang kita harus melewatinya itu dengan tidak mudah. Tapi janji firman Tuhan bagi orang yang betul-betul sabar menanti supaya Tuhan melakukan sesuatu, itu pasti ya dan amin. Hanya saja membutuhkan ketekunan, ya. Tidak mudah loh menjadi orang yang sabar. Begitu juga sebaliknya, mungkin istrinya, oh suaminya sudah kasar memukul saya, mungkin sudah jalan dengan wanita lain, ya. Secara manusia, waduh, rasanya ingin cerai. Tetapi kami mengajarkan, ya, bahwa justru ketika kita yang sudah mengenal firman Tuhan, kita tidak memakai standar-standar seperti itu. Standar kita, ya, bisa dikatakan standar tinggi, standar firman Tuhan, yang sulit dilakukan kalau orang itu tidak ada kerendahan hati. Tapi kalau kita mengikuti ketegaran, ya maka seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Suami menceraikan istri, istri menceraikan suami. Karena ketegaran hati. Coba kita baca, tidak mengapa. Matius 19. Matius 19. Matius 19 ayat yang ke-6 mulai sampai ayat yang ke-9. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang sudah dipersatukan Allah, sudah diberkati Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Manusia punya otoritas apa ketika Tuhan sudah memberkati? Coba kita sama-sama renungkan itu. Ya.
Ketika kita memohon berkat daripada Tuhan, mujizat Tuhan, nah berkat itu ternyata menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab laki-laki, Tuhan memberkati seorang wanita menjadi hak waris, penerima warisan bersama supaya menerima berkat. Sehingga supaya ketika firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 bahwa ketika ada dua orang sehati menyatakan doa, disitulah Allah bekerja. Nah, itulah suatu kebersamaan yang diciptakan dalam suatu pernikahan suami dan istri. Ya. Jadi ketika diberkati dalam pernikahan, maka itu tanggung jawab suami melihat istri adalah berkat anugerah. Coba sebelum saya lanjutkan itu kan yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Coba kita baca. Ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris Dari kasih karunia, dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. ya, kasih karunia Allah dari kehidupan, supaya doa sebagai suami, sebagai imam tidak terhalang. Begitu juga sebaliknya. Istri memandang suami, bagaimana itu ada ketika diberkati, berkat itu menjadi tanggung jawab. Istri, wah, saya mempunyai suami. Tanggung jawab yang diberkati Tuhan dalam pernikahan, yaitu bagaimana saya harus taat, tunduk, menghormati suami. Walaupun memang di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 ya, di situ diingatkan. Namun perintah-perintah daripada suami kepada istri itu yang berpatutan sesuai dengan kebenaran. Ya, coba kita baca dulu. Ayat 18 ya, Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau salinan lama mengatakan bagaimana? Berpatutan ya. Hai segala istri orang, hendaklah kamu tunduk kepada suamimu sebagaimana yang berpatutan. Ya, sebagaimana yang patut, yang layak di hadapan Tuhan. Kalau suami sudah memerintahkan, suami menyuruh sana sini, pergi ke sana, pergi ke situ, tetapi bukan yang berpatutan, yang udah nggak benar, misalkan tolong bawa ini bawa narkoba atau gimana, itu sudah nggak betul, saudara. Ya. Itu patutlah kita bertanya-tanya. Ya. Patut kita melawan mungkin. Kalau melawan terlalu ekstrimnya. Ya bertanya-tanya, kita datang kepada Tuhan. Karena dasar kasih Kristus itu menjadi dasar hidup suami istri. Ya. Segala sesuatu harus bisa diselesaikan dengan kasih. Ya. Walaupun kasih itu jangan kita berpikir ya harus lembut. Harus yang tidak kasar. Ya, tidak kasar ini kan banyak ya, luas pengertiannya. Dalam pengertian ketegasan itu ada, tekanan-tekanan itu ada, ya, ada. Tapi jangan sampai ada kedengkian. Artinya jikalau istri itu menghadapi suami yang kasar dan sebagainya, suruh sana suruh sini, memberi perintah begini begitu, tetapi perintah-perintah itu mencelakakan dirinya, wah itu. Lebih baik Paulus mengatakan ya di dalam 1 Korintus 7 di mana engkau sebaiknya memisahkan diri dulu untuk beberapa waktu. Nah, coba kita baca dulu itu dalam 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 berapa? Ya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ya. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya. Jadi Paulus ini sebenarnya kalau kita baca terus dulu sampai ayat 6. Supaya kamu mendapat kesempatan. Ayat 6. Itu ayat 6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Hal ini kukatakan kepada kamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ya.
Jadi ini bukan sesuatu hal yang dipaksakan ya. Bukan sesuatu hal yang dipaksakan. Tapi ini sesuatu kebijakan. Kalau dalam Salinan Lama Paulus mengatakan melainkan timbangan hati saja ya. Kebijakan. Karena mungkin perintah Tuhan Yesus kalau bisa jangan seperti itu. Jangan memisahkan diri. Karena ada resikonya. Nah, ini hanyalah kebijakan hati Paulus ya. Kebijakan hati Paulus yang dimana secara empirisme dia, secara pengalaman dia menghadapi jemaat dan berbagai karakter, ya dia bisa mengambil suatu kebijakan yang baik, yang bukan untuk melawan perintah Tuhan, tidak. Tapi bagaimana, ya saya percaya itu pun diurapi Tuhan. Berdasarkan pengalaman. Dia mengambil jalannya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Ya, walaupun ini sudah suami istri ya, mungkin ada ambil waktu. Ambil waktu ini kan bukan berarti harus berpisah jauh-jauh juga. Ya walaupun mungkin itu kan tergantung kesepakatan. Ada juga yang berdiam diri, itu kan bisa digambarkan seperti berjauhan. Berdiam diri dulu. Tetapi berdiam diri, berjauhan itu untuk berdoa. Berdoa juga kita selalu ingat berdoa, jangan berdoa yang salah. Jangan berdoa minta, oh Tuhan Engkau yang ambil nyawa suami saya, supaya dengan maksud kita bisa menikah lagi. Nggak boleh seperti itu. Berdoa bagaimana meminta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Ya, ampunilah saya, ampunilah kami. Penting juga, walaupun mungkin suami istri itu saling bermarahan, ya, tetapi ketika menghadap Tuhan harus memiliki pikiran yang bijaksana, yang tidak pihak memihak, karena Tuhan tahu segala sesuatu. Ketika kita, Tuhan ampuni kami, nah, itu kan ada suatu kerendahan hati. Ya. Walaupun secara egonya, bukan saya yang salah, dia yang salah Tuhan. Nah, tapi Tuhan ampunilah kami, karena pernikahan itu adalah suatu dua insan yang sudah menjadi satu daging. Jadi penting sekali kita memiliki pemahaman yang seperti itu. Nah, Paulus mengatakan supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, jadi berpisah ini bukan cerai ya, artinya ambil waktu. Saya percaya di hari-hari ini, di masa-masa sulit, ya, itu merupakan pengenapan firman Tuhan. Masa-masa kesukaran, ya, yang selalu mengaitkan, ya, selalu ada cobaan yang terkait ekonomi kita, ya, terkait secara emosional, sehingga kuda merah itu bukan berbicara secara skala besar peperangan. Ya. Kuda merah itu adalah lambang perdamaian dicabut, betul sekali. Dalam Wahyu 6 Wahyu pasal 6 ayat yang ketiga dan keempat ya. Di mana kuda merah berbicara tentang perdamaian dicabut, sehingga sampai kapanpun saudara, sampai Tuhan Yesus datang, itu tidak akan ada kedamaian di dunia ini, tidak ada. Sehingga kehidupan manusia pasti selalu menjadi bagian dalam peperangan. Ya, negara dengan negara, raja dengan raja, itu pasti menyatakan perang ya. Kedamaian ya, yang negara ini dengan negara satu dengan negara yang lainnya berdamai ya. Itu berdamai untuk menciptakan perang, untuk melawan, membentuk suatu kelompok supaya bisa menimbulkan perang melawan negara-negara yang lainnya. Jadi politik semua itu nampaknya penuh dengan kebohongan ya. Makanya di surga tidak ada politik-politik. Seharusnya gereja juga tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Tidak ada itu. Nah, tetapi kita sebagai orang percaya ya hidup bernegara, mungkin mau tidak mau kita ya harus mengerti ya, jalannya politik seperti itu. Nah itu kuda merah skala besar, tetapi roh kuda merah itu bukan saja terjadi di dunia ini. Maksud saya bukan skala besar saja. Yang namanya terjadi di dunia ini berarti sampai masuk ke rumah tangga pun itu terjadi. Pasti terjadi. Di masa sukar ini, waduh, kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, mungkin emosi kita itu sudah meluap-luap. Sudah kita nyatakan, sudah kita ungkapkan, sudah kita tunjukkan.
yang semuanya itu ketika emosi amarah kita itu kita keluarkan, kita luapkan, itu menjadi suatu senjata makan Tuhan di kemudian hari. Kita akan menyesal karena amarah tidak mengerjakan kebenaran. Amarah tidak mengerjakan kebenaran. Itu yang diingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Makanya kenapa di dalam kehidupan kita orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus khususnya, bahwa Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23, memang kita hidup dalam kasih. Ya, tetapi diingatkan perbuatan yang terakhir yang dituntut, ya, yang akan dikeluarkan oleh Roh Kudus adalah bagaimana kita bisa menahan nafsu, ya, menguasai diri. Jadi kasih pun harus ada penguasaan dirinya. Ya, kasih yang terlalu berlebihan, kasih yang sudah tidak terkendali, itu sudah kasih daging itu. Ya. Kalau kita tidak bisa menahan diri, ya kasih yang timbul itu justru kasih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kasih nafsu. Nah, kembali lagi saudara. Jadi ini merupakan maksud-maksud Paulus. Di hari-hari ini mungkin rumah tangga, masalah ekonomi itu sudah mulai renggang, saya tidak tahu. Tapi ingatlah kan firman Tuhan, ya, bahwa kita menjauh ini untuk bersatu, untuk mengoreksi diri. Ya. Kita berpisah ya untuk berdoa. Ya. Baik suami istri, kakak adik, orang tua dengan anak. Berdiam diri tapi untuk berdoa. Ya. Untuk berdoa. Bagaimana kita selalu upayakan untuk berdamai, bersatu. Suatu perasaan-perasaan yang terluka, marilah saudara, kita merendahkan diri. Selama ego itu masih ada dalam diri kita, itu akan menciptakan tembok. Ya. Jangan kita bangun tembok. Ya. Semakin kita bertahan dengan ego kita, semakin kita mantapkan tembok itu semakin tinggi. Semakin akan sulit kita runtuhkan, sulit untuk kita memanjat. Itu berbahaya. Ya ini ke semua ya. Ayah ke anak, ibu ke anak perempuannya, ya. Maupun kakak beradik, suami istri, istri ke suami, menantu mertua, ya. Kakek nenek, ya. Itu semua keluarga Kristen harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Boleh menjauhi, tapi saling mengoreksi supaya untuk bersatu lagi. Supaya Paulus katakan supaya jangan sampai iblis menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan menahan hawa nafsu. Manusia itu masih syarat dengan dosa. Kami pun hamba-hamba Tuhan jangan dipikir kita ini orang-orang yang kuat. Waduh. Justru kami ini banyak sekali tantangan. Godaan-godaan setiap saat itu iblis itu selalu menggoda pikiran hati kami ya. Supaya kami ini memanfaatkan pelayanan. Ya, berbuat curang, menipu, melawan dan sebagainya. Bisa seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, kalau kami masih boleh melayani sampai saat ini, ya walaupun tidak sempurna, banyak kekurangan, tapi kami tetap bersyukur. Ya, saya percaya ini merupakan doa jemaat juga. Ya, doa kita semua, doa kaum keluarga. Makanya kita harus mengingat nasihat-nasihat suci. Jadi saya langsung saja. Seperti seorang bapak, ya ingatlah jangan membangkitkan amarah anak-anak. Seorang anak juga harus hidup benar. Dengan apa seorang muda itu mempertahankan hidupnya itu tetap bersih di hadapan Tuhan, kelakuannya bersih di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengenal dan mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Itu lalu dikatakan juga seorang ibu perempuan, gimana ya, sebentar ya. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, ya, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, jadi perempuan tua harus ingat selalu. Akan firman Tuhan di dalam Titus 2. Coba kita buka. Titus 2. Titus 2 ya. Titus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Coba baca. Titus 2 ayat 1 mulai.
Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya. 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, Laki-laki yang tua hidup sederhana, terhormat, terhormat, bijaksana, bijaksana, sehat dalam iman, sehat dalam iman, dalam kasih dan di dalam ketekunan. dalam kasih, dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Perempuan-perempuan yang tua, Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, jangan menjadi hamba anggur. Sudah tua lagi, pemabuk lagi. Waduh, terus. tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Melainkan cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Terus. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda Supaya keturunan perempuan, anak-anakmu perempuan, perempuan-perempuan muda ya, mengasihi suami dan anak-anak. itu bisa ada kesaksian, memberikan pengajaran, oh begini loh, nanti kamu sudah menikah, kasihlah suamimu dengan bijaksana. Nah, bisa leluasa bicara begitu, memberikan nasihat suci itu kepada perempuan-perempuan muda, tentu dengan menjaga kehidupannya. Kalau tukang mabuk, bagaimana ya? Ya, mabuk di sini secara rohani juga berbicara jangan perempuan-perempuan tua, ya. Ya, siapa yang merasa perempuan tua? Ya. Secara rohani juga jangan sampai mabuk dengan kekayaan dunia, ya. Dengan keinginan-keinginan dunia yang memabukkan. Jangan. Itu yang paling penting. Itu yang membuat perempuan tua jadi ya suka pesta pora, ya. Hidup dengan tidak santun, hidup yang penuh dengan emosional dan sebagainya, penuh dengan iri, dengki dan sebagainya. Karena dia sudah dimabukkan dengan segala keinginan dunia yang membangkitkan gairah nafsu dalam dirinya. Tapi kalau senantiasa hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, wah, pasti dia mempunyai kebijaksanaan yang dia boleh ajarkan kepada perempuan-perempuan muda. Nah, terus dulu ayat 5. Hidup bijaksana dan suci. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Rajin mengatur rumah tangganya perempuan tua. Ya. Baik hati dan taat kepada suaminya. Baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Agar firman Allah jangan dihujat oleh orang. Jadi jaga wibawa sebagai perempuan tua. Perempuan tua yang dikenal, yang boleh menjadi teladan. Begitu juga untuk anak perempuan. Seperti apa? Coba baca terus. Demikian juga orang-orang muda. Ya. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri. Harus dalam menguasai segala hal. diri dalam segala hal, perempuan-perempuan muda. Jangan engkau terlalu sensitif, jangan engkau pemarah, jangan engkau emosional terhadap orang tuamu, terhadap kakakmu, adikmu, terhadap suamimu mungkin. Oh, ini orang-orang muda ya. Terhadap sahabat, temanmu dan sebagainya. Jangan engkau penuh dengan emosional ya. Tetapi harus bisa menguasai dalam segala hal. Jangan mudah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang enak bagi daging, tetapi membawa kehidupan saudara justru menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Terus Ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. ya, tunjukkan, bangun kehidupan perempuan-perempuan muda, ya, termasuk juga lelaki-lelaki muda, supaya bisa memiliki perbuatan-perbuatan baik dan bisa menjadi teladan yang baik. Terus, Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. nah, jujurlah dan bersungguh-sungguh dalam hal pengajaran firman. Ya. Karena dari situlah nasihat-nasihat yang akan membentuk pribadi saudara sebagai anak-anak muda yang siap dipakai oleh Tuhan. Di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam menjadi berkat di tengah-tengah pergaulanmu di dunia ini. Ya, terus Sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu. sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, konteksnya ini ya memang berbicara tentang beritakan firman Tuhan. Artinya menjadi saksi. Ya, saudara harus bisa menjadi saksi. Ucapan-ucapanmu itu harus dijaga.
Karena firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa yang mau melihat hari-hari depan itu indah, bahagia, penuh dengan damai sejahtera, dia harus bisa menjaga mulutnya dari ucapan-ucapan menipu. Nah, hati-hati engkau anak muda, perempuan, dan laki-laki. Terus, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. ya. Karena Terus, tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang ya, supaya tidak ada orang-orang yang tidak suka dengan kita memfitnah tentang hal-hal yang buruk. Nggak bisa, mereka akan malu sendiri, saudara. Ya, karena mereka tidak menemukan faktanya. Sebab engkau adalah orang-orang muda yang bersahaja, orang-orang muda yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang muda yang senantiasa menjadi berkat. Nah, biarlah nasihat-nasihat suci ini, yang murni ini, kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Ya, perempuan dari para bapak-bapak, ya, lalu perempuan tua. Sebagai yang terakhir, perempuan tua, saya teringat juga kepada janda-janda ini. Ternyata ada juga nasihat suci kepada janda-janda. Coba kita buka di dalam 1 Timotius 5. 1 Timotius 5 ayat yang ketiga mulai ya. 1 Timotius 5 ayat yang ketiga mengenai janda. ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Oh, haleluya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Memangnya ada yang tidak benar-benar janda? Ya, coba kita baca terus. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, Ya. hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada ingatlah firman Tuhan ini, hai anak-anak yang memiliki orang tua, ya. Mamamu, ya, ibumu yang sudah janda. Hendaklah engkau mendorong hidupmu supaya berbakti kepada kaum keluarga, ya, keluarga besar. Lalu bisa membalas budi orang tua, ya. Bahkan nenek, mama dari mamamu, ya. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan engkau malah membiarkannya, ya. Tetapi bagaimana engkau tegakkan kebenaran dalam dirimu. Ketulusan hati, kebaikan hatimu itu boleh dapat tersampaikan. Ya. Jangan engkau musuhi, jangan engkau biarkan, saudara. Ya, terus dulu. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, Ya. yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan berkenan dalam permohonan dan doa siang Wah, ini berarti janda yang benar-benar janda adalah janda sebatang kara. Wah. Yang mungkin tidak ada anak, ya, tetapi dia mempunyai kegiatan-kegiatan rohani, mungkin seperti itu. Karena ada juga saudara kami, ya, dia cuma tidak janda sih, artinya masih ada suami, tetapi mereka tidak memiliki anak, namun mereka itu setia bertekun di dalam kegiatan rohani, bahkan mereka mempunyai anak didik, ya. Dan anak didiknya, anak-anak sekolah minggunya itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri, ya. Jadi anak-anak ini juga merasa kasihnya, ada hadirnya seorang ibu yang selalu memberikan perhatian, ya. Nah, hendaklah yang benar-benar janda seperti ini, yang sebatang kara, ya, senantiasa menaruh harap kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Nah, terus Ayat 6, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. wah, tajam ini firman, ya. Kalau janda yang tidak bisa diam di rumah, ya, bahkan yang hidup mewah, ini berbahaya. Di akhir zaman ini banyak yang, ya, janda-janda dicari oleh pengusaha-pengusaha muda yang hidup dengan hawa nafsu juga. Wah, janda-janda mencari berondong, waduh, ini berbahaya. Janda-janda muda lagi. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman ini terjadi. Yang mereka cari adalah kemewahan dan hidup berlebih-lebihan, ya. Ketika mendapat duit, mendapat berkat saat itu, malam itu dia habiskan. Nah,
inilah karakter janda yang tidak benar-benar janda. Bahkan firman Tuhan katakan, ia sesungguhnya sudah mati walaupun dia hidup. Nah, ini seperti jemaat apa ini? Ya? Jemaat Sardis. Jemaat Sardis. Kamu disangka hidup tetapi engkau mati di hadapan Tuhan. Sudah mati rohani. Nah, ini perhatikan kehidupan janda-janda ya. Nah, terus dulu. Ayat yang ke-7, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Ya, terus. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, terus. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Ya. Yang hanya satu kali bersuami. Ya, puji Tuhan. Bu Gembala kita termasuk ini ya, kategori ayat 9. Terus. Yang tidak kurang 60 tahun dari umur Bu Gembala umur berapa sekarang? 63 sama 64. Iya, jadi nggak kurang dari 60 tahun ya. Terus. Ayat 10, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti Pekerjaan mengasuh yang anak, baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara iya, ini pelayanan kasih ya maksudnya. Terus. menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Ya, suka menolong, ringan tangan, bukan ringan tangan memukul, artinya ringan tangan memberi. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat. Kesendirian kehidupan mereka itu mereka pakai sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Wah, ini luar biasa. Janda-janda seperti inilah yang dimaksudkan Tuhan, supaya mereka itu diperhatikan, ya, dibantu, didoakan. Nah, terus. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Wah, ini Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. ya, ini berbahaya. Ya, janda-janda yang masih muda. Ya, kita tidak mau apa ya? Artinya ya mungkin kan kalau di era sekarang ini janda-janda yang masih muda ya sepertinya mereka yang hanya menikah berapa tahun saja akhirnya cerai. Nah, karena masih muda, kecuali yang betul-betul mungkin meninggal. Ya, ada pembahasannya. Bagaimana dengan keadaan yang sudah meninggal, engkau yang masih muda. Nah, terus dulu. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi janda-janda muda ini yang benar-benar ibarat kata yang sudah tercerai dengan suaminya dan sebagainya, kalau dia mendaftarkan, ya, dia mengumbar-umbar kehidupannya, saya janda begini-begini, apalagi istilah dunia sekarang, kebanyakan kaum laki-laki sekarang mencari janda, ya, karena ya, ya saudara sudah tahulah bisa menjabarkannya. Secara pemikiran dewasa, lebih baik saya mencari janda. Ya. Ini sesuatu perkara yang tidak diperkenankan Tuhan. Ya. Sehingga kehidupan mereka itu justru menjadi liar. Terus dulu. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, ya, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Mereka itu pemalas. Terus. Dan bukan hanya bermalas-malas saja. Bukan saja malas. Tetapi juga meleter mencampuri soal orang lain. Ini tukang gosip. Makanya kalau janda-janda sudah berkumpul itu, ya kalau janda-janda dalam Tuhan pasti berkumpul itu bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau janda-janda itu apalagi masih janda-janda muda, ya sama saja. Janda muda sudah berkumpul dengan janda tua yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Isinya itu membicarakan tetangganya sendiri di rumah, membicarakan kaum keluarganya sendiri. Ya, itu pasti ada gosip. Ya, itu karena hidupnya seperti itu, saudara. Terus. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Ya. Beroleh anak, memimpin rumah tangganya,
dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburu-burukan nyawa kita. Ya, sampai di situ saja dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata untuk janda-janda menurut Paulus ya lebih baik engkau kawin lagi. Ya, untuk engkau mengurus anak ya. Karena kan janda itu ibarat kata yang sudah kehilangan suaminya, yang menjadi saluran nafkahnya, membiayai, akhirnya jadi dia hidup mandiri. Ya, Paulus mengambil kebijakan ya supaya menikah lagi. Walaupun ya sebagai ayat-ayat penutup kita buka 1 Korintus 7 ya. Dalam 1 Korintus 7 1 Korintus 7 ya ayat yang ke-8. Coba ayat 8 sampai 11. 1 Korintus 7 ayat yang ke-8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku menganjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, khususnya adalah janda-janda ya yang tidak kawin. Kalau lu sih bagaimana? Oh, bukan. Mau kategori dikategorikan tidak kawin atau oh enggak ya, masih menunggu ya. Oh, janganlah. Ya, masih menunggu. Artinya ini mereka yang sudah betul-betul mengebirikan dirinya. Memang Paulus mengingatkan ya khususnya lebih kepada janda-janda ya bahwa supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Seperti Paulus itu hidup sendiri tapi melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan. Namun ada kebijakan Paulus seterusnya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Jadi, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi para janda-janda, kalau engkau merasa dirimu tidak kuat, tidak sanggup bertarak ya, tidak bisa menahan nafsu, ya lebih baik engkau menikahlah ya. Daripada pikiranmu itu penuh dengan pikiran yang tidak baik ya, jadi frustasi ya. Karena ya mungkin ya dalam banyak hal justru Paulus menganjurkan baik engkau kawin, engkau menikah, tapi dengan syarat yang tadi ya di dalam 1 Timotius 5 tadi, engkau menikah tapi engkau lebih bersungguh-sungguh mengurus anak, mengurus rumah tanggamu, bantu suamimu dan sebagainya. Namun yang sudah meninggal ya, bukan yang bercerai, saudara, bukan yang bercerai. Ya. Jadi di situ dikatakan lebih baik engkau kawin daripada hangus karena hawa nafsu ya, karena engkau sudah tidak tahan akhirnya engkau melakukan dosa. Terus kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya ya betul, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Ini adalah firman Tuhan. Alasan apapun itu ya, kalau kami mengajarkan alasan apapun itu, karena coba kita baca terus ya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, jadi ada dua pilihan. Kalaupun bercerai, ya harus betul-betul hidup tanpa suami. Ini masuk kepada Matius 19. Ini karena ketegaran hatimu Musa memberikan surat cerai. Sebenarnya Tuhan sendiri tidak mengizinkan itu. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Tapi kalaupun perceraian ya itu pertimbangan Musa. Ya kalau sudah menjadi firman ya itu mungkin kebijakan manusia. Kita bisa pahami itulah kebijakan ya Musa supaya ya bagaimanalah keputusan-keputusan itu diambil supaya tidak ada pihak yang dirugikan ya. Sama-sama ya udahlah sama-sama nerima, yang penting berdamai ya. Tapi kalau bercerai ya dikatakan Paulus, dan jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami. Nah, bisa enggak?
Kalau memang engkau entah karena masalah apa engkau ingin bercerai, bisa tidak? Apakah seorang perempuan maupun suami itu bisa bertahan hidup sendiri di sisa hidupnya? Begitu saja. Bukan begitu saja. Itu menurut Rasul Paulus ya. Rasul Paulus. Atau pilihan keduanya, engkau berdamai. Ini kembali lagi ke 1 Korintus 7 yang tadi. Engkau hanya memisahkan diri untuk sementara waktu untuk berdoa. Tetapi jangan lama-lama juga. Jangan keterusan. Engkau berpisah untuk bersatu kembali. Introspeksi diri. Oh, saya bersalah. Intinya harus lepaskan ego. Rendah hati. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kalau seorang suami menceraikan istrinya, lalu dia menikah lagi, dia sudah sama dengan seperti orang yang berzina. Makanya di ayat terakhir, coba kita baca 1 Korintus 7 ayat 39 dan 40. Ya. 9 ayat berapa? 40. 1 Korintus 7 ayat 39 sampai 40. Ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Jadi ini suatu ingatan ya, suatu ingatan bagaimana seorang istri yang ditinggal suaminya ya karena meninggal, ternyata di sini ada suatu kebebasan untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang bersayang, ya, yang sejodoh, yang seiman. Itu jadi boleh seperti itu. Ibu Gembala. Cuma ya balik lagi, Paulus selalu memberikan suatu dinamika supaya kita berpikir ya, dinamika berpikir bagaimana ya ada sesuatu pertimbangan tetapi ada sesuatu keharusannya ya, yang sebaiknya solusinya ada. Nah itu mungkin di ayat 40 coba kita baca. Ayat 40, tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia. Tetapi menurut pendapat Paulus, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaan. Kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh. Ya. Paulus dalam kesendiriannya, dia tahu ada yang menemaninya, yaitu dia memiliki roh Allah, sang pengantin jiwanya. Lalu Paulus bisa berkata dengan roh Allah, alangkah lebih berbahagianya ya seorang janda ya, bisa dikatakan ia lebih baik itu tinggal dalam keadaan ya sudah, seperti balik lagi ke 1 Timotius 5, seorang janda yang lebih baik menghabiskan sisa-sisa waktunya untuk menjadi teladan ya, untuk berbakti kepada Tuhan, selalu menaruh harap kepada Tuhan, melayani pekerjaan. Puji nama Tuhan, inilah nasihat-nasihat suci yang datang kepada kita, baik bagi kaum bapak, kaum ibu, ya, para janda juga, ya mungkin bisa juga untuk duda-duda, ya, orang-orang muda, kaum laki-laki dan perempuan. Ingatlah segala nasihat suci ini yang murni datang daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami sudah menerima firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan mengajarkan kami senantiasa untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami ini selalu menjadi berkat, mengikuti nasihat-nasihat firman-Mu, agar hidup kami ini Tuhan boleh menyatakan terang-Mu di tengah-tengah pergaulan kami. Bahkan kami boleh menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Engkau yang akan tanamkan benih firman di tanah hati kami, agar dia bertumbuh, berbunga, berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskanlah firman-Mu di dalam hidup kami, mengubahkan, mengajarkan kami banyak hal, agar kami menjadi pribadi Kristus Tuhan, dan kami boleh menyatakan kebenaran bagi banyak orang. Setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semuanya itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku
sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai ditrai Akulah gembala yang baik, gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-domba. Hai hambaku dan anak-anakku, sejahtera dan berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Lesibik amtunodikrai. Kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan melayani kamu. Aku membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Lesibik amtunodikrai. Perhatikan kamu baik-baik hambaku dan anak-anakku. Kalau firmanku boleh datang di tengah-tengah kamu, firmanku itu adalah aku sendiri. Lesibikam tunadikrai. Berbahagialah bagi dia yang mendengar dan menaruh di dalam hatinya, supaya kamu tidak berdosa kepadaku. Bikrai dolo tunai. Begitu banyak rahasia-rahasia kebenaran aku boleh ungkapkan kepada kamu hambaku dan anak-anakku, agar kamu mengerti. Bikrai dulu cunau dikrai. Aku mau supaya kamu tidak salah melangkah di tengah-tengah dunia ini, tapi apa yang kamu lakukan benar-benar sesuai dengan kebenaranku, sehingga kamu tetap hidup aman dan sentosa di dalam aku. Bikrai dulu cunai. Lewat bekal firman yang aku boleh sampaikan kepada kamu lewat hambaku. Bikrai cunai. Jangan kamu meragukan firmanku,
Karena firman-Ku itu adalah aku sendiri, may you know decry, tapi kamu patut berbangga kamu hidup di dalam aku. Karena rahasia-rahasia kebenaran yang belum terungkap, aku boleh ungkapkan kepada kamu sebagai gerejaku di akhir zaman ini. Supaya kamu tahu menempatkan diri bitno dikra di tengah-tengah dunia ini dengan baik. I bokan locuna dikra. Jadilah kamu berkat dan jadilah kamu terang di tengah-tengah dunia ini. Agar dunia dapat melihat bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bikrecunai. Sehingga apa yang kamu minta aku sedia memberikannya. Lesi bikam tunai. Hambaku dan anak-anakku bikrecunai. Kamu patut berbangga kalau kamu bisa memiliki aku dalam hidup kamu. Bikrecunai dulu cunai. Karena ingat kamu baik-baik, firman-Ku selalu menuntun kehidupan kamu pada jalan yang benar. Sehingga kamu boleh sampai pada tujuan yang sebenarnya. I speak unto tonight. Yaitu kehidupan yang kekal. Bikrai dulu tonight. Kamu tidak perlu meragukan kebenaran. I speak unto no decry. Karena aku adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kamu. Walaupun di tengah-tengah kamu mengiring aku dan melayani pekerjaanku, tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan kepada kamu. Sehingga seringkali kamu berkata bahwa kamu tidak mampu, but no decry dulu cuna decry untuk menghadapi keadaan yang ada. Tetapi berbahagialah kamu, hambaku dan anak-anakku. Aku selalu datang menolong kepada kamu dan memberi petunjuk bagi kamu, supaya kamu benar-benar taat kepada kebenaran dan suara Rohku bikredolo tunai. Mengertikah kamu, hambaku dan anak-anakku? Jangan kamu takut. Sampaikan terus kebenaran yang aku boleh bukakan kepada kamu. Baik unto no decry. Karena di dalamnya ada keselamatan yang kekal. I speak unto tonight. Hambaku dan anak-anakku, ready come to no decry. Di masa-masa ini kamu tidak perlu takut dan ragu. Baik unto no decry. Karena aku senantiasa bertanggung jawab di dalam kehidupan kamu. Dan aku tidak pernah terlambat untuk menolong kamu. I seek adalah tonight. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, kamu akan lihat ada hasil yang tidak pernah mengecewakan kamu. Berpegang teruslah kamu kepada kebenaran yang aku telah ajarkan kepada kamu. Baik unodily cunadikrai. Dan kamu akan lihat ada sesuatu kemenangan yang kamu akan alami di hari-hari akan datang. Lesik andeno tonight. Layanilah pekerjaanku dengan bersungguh-sungguh, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tapi sampaikan kebenaran dengan berterus terang, karena aku ada di pihak kamu. Mengertikah kamu? Leeno dikradelo cunai. Sejahtera dan berbahagialah kamu, hambaku dan anak-anakku yang sudah mendengarkan suara Roh. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pergumulan puasa kami di sore hari ini. Kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami boleh mendapatkan bekal akan kebenaran Tuhan. Biarlah bekal firman ini Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Agar kami tidak salah melangkah, tetapi kami tetap mengikuti cahaya firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, permohonan doa kami maupun jemaat simpatisan. Tuhan, kiranya Engkau Allah sumber jawaban akan senantiasa memberikan jawaban Tuhan dengan waktu yang tepat, indah dan sempurna. Engkau yang sebagai Allah kami yang hidup, Allah Jehovah Jireh yang senantiasa mencukupi kami dalam segala perkara Tuhan. Kiranya kami boleh tetap merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan hari demi hari yang kami boleh lewati Tuhan.
Kami mau selalu dekat Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin mencintai firman-Mu, semakin mencintai doa, semakin mencintai hadirat-Mu Tuhan. Karena dari sanalah Tuhan kami boleh beroleh kehidupan, anugerah yang besar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh dapat bernafas dan bergerak. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi aktivitas kami, jemaat simpatisan yang ada, Engkau tetap menuntun, membimbing kami Tuhan. Biarlah segala pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, mereka yang bekerja, berusaha Tuhan, Engkau senantiasa membuka jalan, pergumulan yang mereka hadapi, tantangan cobaan yang mereka hadapi Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui segala sesuatunya. Biarlah semuanya itu Tuhan untuk menguji iman daripada jemaat-Mu. Di dalam aktivitas mereka Engkau berikan kekuatan. Kau tidak akan memberikan pencobaan lebih daripada kekuatan mereka Tuhan. Tetapi biarlah Engkau terus berbicara di dalam hatinya, bahwa mereka harus tetap senantiasa bertekun dan tetap kuat di dalam Engkau. Yakin dan percaya Tuhan, proses lewat cobaan ini Tuhan, mereka boleh lewati dan boleh mendapatkan kemenangan yang daripada-Mu. Engkau pasti akan menyertai langkah mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tetap serahkan Tuhan kehidupan kaum keluarga kami dimanapun mereka berada dan bertempat tinggal. Engkau lindungi kaum keluarga kami Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, apa yang menjadi aktivitas mereka Tuhan Yesus. Engkau yang akan menjaga dan memeliharanya Tuhan. Terima kasih, diberkati juga Tuhan bangsa dan negara kami bersama dengan pemerintahan di dalamnya. Engkau yang terus ambil alih Tuhan. Biarlah presiden, wakil presiden, para menteri sampai kepada pemimpin yang terbawah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Semakin hari kasus yang terjangkit semakin menurun Tuhan. Semakin menurun Tuhan tingkat korban yang ada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami agar kami boleh kembali Tuhan menjalani hidup dengan penuh kemenangan berkat janji firman-Mu ya Bapa, yang Engkau berikan, anugerai, karuniai bagi kehidupan kami Tuhan. Tentu kami yang mendapatkan berkat-berkat-Mu adalah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami tetap serahkan juga rencana kami Tuhan, Gesban, Efrata dan Goshen untuk mengadakan perayaan Natal Tuhan. Tolong kiranya Engkau sediakan apa yang kami butuhkan. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan, dan Engkau yang akan senantiasa menyertai segala rencana kami ya Bapa. Engkau mampu mengadakan segala perkara Tuhan, dan yang terutama bagaimana acara itu Tuhan boleh Tuhan dapat memenangkan jiwa-jiwa, terjadi hujan pertobatan, pencurahan Roh Kudus Tuhan, sehingga banyak orang dijamah, disembuhkan, dilawati oleh-Mu ya Bapa. Bahwa segala sesuatu yang kami lakukan di dalam pelayanan nanti semua diperkenankan oleh-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai, sejahtera dan anugerah yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan penghiburan dan pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan memberikan korban persembahan. Orang yang mengandalkan
Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah kami sudah selesai dan kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan. Engkau yang membalas berkat dengan berkat-berkat yang baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan. Dalam segala kebutuhan, keperluan jemaat-Mu, simpatisan, jiwa-jiwa anak-anak-Mu Tuhan, maupun hamba-hamba-Mu, Engkau yang akan menyediakan segala sesuatunya menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menikmati berkat jasmani, terlebih dahulu dikuduskan dengan firman-Mu, agar berkat jasmani ini Tuhan menjadi berkat yang memberi manfaat bagi tubuh jasmani kami peroleh dan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Diberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya. Asal-usul berkat yang ada juga Engkau balas berkat. Bahkan sidang jemaat-Mu yang senantiasa mendukung pekerjaan-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa serta mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat tutup puasa. Tutup puasa. Selamat menikmati berkat jasmani. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Sampai berjumpa pada hari Minggu. Shalom.